Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Galang di segmen Bedah Misteri. Oke, jadi pada kesempatan hari ini gue akan membagikan cerita horor tentang 4 cerita horor terseram. Penasaran dengan ceritanya? Tonton sampai habis. Oke, sebelum ke cerita seperti biasa, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar channel ini bisa berkembang. Oke, tanpa lama-lama langsung aja cerita horor dimulai. Korban tumbal. Cerita ini benar terjadi. Saya punya adik perempuan yang selisih umurnya 2 tahun di bawah saya. Sejak dia pindah rumah ke rumah mertuanya, dia sering sakit-sakitan. Hidupnya selalu kekurangan, tapi dia wanita yang gak mau tinggal diam. Dia mencari cara untuk mencukupi kebutuhan keluarganya dengan berjualan makanan di depan rumahnya. Pada saat itu dagangannya cukup laris, tapi sejak itu dia malah makin parah sakitnya. Dia sering mengeluarkan darah berwarna kehitaman dari kemaluannya, seperti orang yang sedang haid, tapi perutnya sangat sakit. Dia berobat ke dokter sampai di USG. Dokter bilang dia hamil. Dia sering cerita ke saya tentang penyakitnya, tapi dia senang waktu tahu kalau ternyata dia hamil. Saya nggak percaya saat saya lihat foto USG-nya. Saya bilang ini aneh. Biasanya USG kandungan di awal kehamilan gambarnya bulat, tapi ini seperti gunung kecil, hampir mirip segitiga. Saya anjurkan dia untuk beli test pack atau diates. Hasilnya ternyata negatif. Coba sekali lagi, hasilnya sama, tetap negatif juga. Sejak itu dia mulai pergi berobat ke orang pintar, seorang kakek. Kakek itu bilang dia disantet. Ada sesuatu yang ditanam di depan rumahnya. Setelah 2 kali berobat dengan kakek itu, dia ngerasa enakan. Tapi itu tidak berlangsung lama, karena seminggu kemudian ternyata kambuh lagi. Dia kembali mengeluarkan darah dan perutnya makin sakit. Dia pergi berobat ke tempat lain, orang pintar juga. Jawabannya cukup mengerikan. Adik saya itu sedang hamil secara goib. Janin yang di dalam perutnya adalah bayi ular. Ternyata dia digauli setan yang berwajah menyerupai suaminya. Bahkan setan itu merasuki suaminya saat menggauli adik saya. Maaf, ini bukan cerita porno, tapi ini kenyataan. Setan itu berwujud ular, kadang menyerupai sosok pria rupawan, bahkan sangat tampan. Dan ular itu dipelihara oleh seorang yang melakukan pesugihan, dan adik saya adalah calon korbannya sebagai tumbal pesugihan. Usut punya usut, ternyata pelakunya adalah tetangga yang rumahnya dekat dengan rumah adik saya. Penduduk di sana banyak yang tahu cerita itu, tapi semua bungkam. Tidak bisa berkata apa-apa karena takut diganggu. Sudah banyak korban di daerah sana. Semua korbannya adalah wanita muda umur 20-35 tahun. Cerita kedua, teror ludah pocong. Desi dan Bina adalah perawat baru di rumah sakit terseram di kota J. Sudah puluhan kali mereka mendengar cerita hantu tentang rumah sakit tersebut dari kawan-kawannya. Namun, karena mereka berdua sangat cuek, mereka tidak mudah mempercayainya. Ketika Desi bertugas malam hari, datang seorang pria dengan wajah pucat. Desi berpikir kalau orang itu sedang sakit parah. Saat Desi memanggil dokter, tiba-tiba orang tersebut menghilang. "Kamu lihat di mana, Des?" "Orang itu yang udah nggak ada," kata dokter Ridwan. "Masa sih, Dok? Tadi ada di depan, sudah pulang mungkin ya?" jawab si Desi. Memasuki jam pulang, Desi menemukan ludah di lantai ruang piketnya. Dia pun membersihkannya dengan ketus sambil berpikir siapa yang melakukan hal jorok tersebut. Setiba di kosan, Desi bercerita pada Bina tentang pasien yang tiba-tiba hilang itu. "Jangan-jangan," kata Bina, "pasien itu adalah hantu." Saat Bina ingin ke kamar mandi, dia menemukan ludah yang sangat banyak di kloset. Padahal Desi saat itu belum masuk ke kamar mandi. Dia juga merasa tidak pernah meludah. "Siapa sih yang ludah di kamar mandi gue?" "Lo ya, Des?" Mendengar itu, Desi tercengang. Dia teringat dengan ludah di lantai rumah sakit. Dia juga melihat ludah-ludah lainnya di bawah kasur hingga dekat pintu kosan. Tanpa pikir panjang, Desi buru-buru mengajak Bina keluar. Namun, saat mereka membuka pintu, sosok pocong dengan wajah seram berdiri tepat di depannya.
Pocong itu meludah dengan mata melotot. Desi pun pingsan, sedangkan Bina berteriak histeris sambil pergi meninggalkan Desi yang tergeletak di depan pintu kosannya. Cerita ketiga, hantu teman di pesantren. Kisah ini dialami oleh seorang lulusan pesantren bernama Fazri Ramadan. Berikut ceritanya. Cerita mistis di lingkungan pesantren sudah bukan hal yang asing. Entah itu sebuah kebetulan atau apa, aku tidak bisa menjelaskannya. Sebagai orang yang pernah nyantri, aku pun pernah mengalami hal tersebut. Beberapa kali aku mengalami kejadian seram semasa tinggal di pesantren. Ada satu kejadian yang masih kuingat sampai sekarang, padahal kejadian tersebut sudah belasan tahun berlalu. Jadi pada suatu malam, aku dan temanku bernama Amin sedang diam di lantai 2 asrama sambil menyetrika baju. Saat itu, pesantren sedang libur, sehingga kami bisa menghabiskan waktu dengan melakukan kegiatan yang kami inginkan, karena kegiatan rutin santri diliburkan. Banyak juga anak-anak yang pulang karena liburnya cukup lama. Yang tersisa di asrama adalah anak-anak yang rumahnya di pulau seberang, seperti Amin atau mereka yang memang tidak mau pulang walaupun dekat seperti aku. Posisi asrama tepat berada di belakang bangunan sekolah. Jadi kami menyetrika baju sambil melihat pemandangan bagian belakang bangunan sekolah yang gelap karena lampu kelas tidak dinyalakan. Lampu jalan pun tidak ada sama sekali. Jadi bisa dibayangkan, di depan asrama keadaannya benar-benar gelap gulita. Kembali kepada Amin dan aku yang sedang menyetrika. Saat asik menyetrika, aku melihat di bawah ada bayangan orang yang berjalan pergi menjauhi asrama. Kami berdua mengenalinya, sebut aja namanya si Yahya. Amin lalu memanggilnya agak berteriak karena kami ada di lantai yang berbeda. Yahya pun menyahut. Terjadilah percakapan singkat antara keduanya, tapi aku lupa apa isi perbincangannya. Selesai berbincang, orang itu pergi menjauhi asrama melewati bangunan sekolah yang gelap gulita. Kami pun melanjutkan kegiatan menyetrika sampai tiba-tiba dari dalam kamar ada seorang teman bertanya kepada Amin. "Min, kamu ngobrol dengan siapa?" tanyanya. "Si Yahya," jawab Amin singkat. "Hah? Dia sudah pulang tadi siang ke Jakarta?" Aku baru ingat Yahya memang pulang dijemput oleh keluarganya. "Ah, masa?" Lalu yang berbicara denganku barusan siapa? Pertanyaan Amin itu kemudian menjadi akhir dari kegiatan kami menyetrika, dan kami pun buru-buru masuk ke dalam kamar. Sementara baju-baju kami biarkan berceceran di atas meja setrika. Biarlah nanti pagi dibereskan, dan malam itu kami tidur bertempetan di kasur sempit karena ketakutan. Cerita keempat, kisah Reni disukai ratusan jin. Kisah horor nyata ini dialami oleh Adit pada tahun 2007 lalu. Ketika itu, Adit dan keluarga memiliki sebuah rumah baru di pinggiran kota Bandung. Rumah itu berdiri di atas lahan berkas rawa-rawa dan dijadikan sebuah kawasan perumahan yang luas. Setiap 1 minggu sekali, Adi dan keluarga meninjau rumah tersebut untuk melihat progres pembangunan. Suatu waktu, dia datang dengan perasaan yang tidak enak. Menjelang waktu maghrib, usai melihat rumah barunya, Adit kembali ke rumahnya di kawasan Riung, Bandung. Di tengah perjalanan pulang, pembantunya bernama Reni mengaku tangannya dicolek oleh seseorang. Padahal ketika itu tidak ada seorang pun yang mencoleknya. Pada perjalanan yang belum terlalu jauh, Reni mendadak kesurupan. Sontak semua orang di dalam mobil terkejut. Adit yang membawa mobil pun mengaku bahwa mobilnya menjadi berat meskipun pedal gas sudah diinjaknya. "Ren, kamu kenapa?" tanya ibu Adit. Melihat Reni makin memberontak, Adit sadar bahwa Reni kesurupan. Suaranya menjadi lantang dan tenaganya sangat kuat. Kondisi Reni makin mengkhawatirkan dan sesekali ingin keluar dari mobil. "Reni mau pulang lagi. Ada yang nungguin Reni," katanya. Bapak Adit kemudian menelepon seorang ustadz di kawasan Antapani karena khawatir dengan keadaan. Kebetulan posisi pada saat itu tidak terlalu jauh ke kawasan tersebut. Adit pun membawa mobilnya ke rumah Pak Ustadz. Setiba di rumah Pak Ustadz, Reni mendadak pulih. Adit pun menjelaskan kronologinya pada Pak Ustadz.
Mendengar ada yang mencolek tangannya, Pak Ustadz mengatakan jika Reni disukai oleh jin. Tidak cuma satu sosok, tetapi ratusan jin. Reni kemudian diberi air doa oleh Pak Ustadz. Kemudian Reni pun kembali melanjutkan perjalanan pulang. Namun kejadian seram kembali terjadi. Saat tiba di rumah, Reni tertawa dengan mata melotot. Ketika Adit memberikan Al-Quran agar dibaca bersama-sama, Reni tertawa makin kencang seperti kuntilanak. Adit kemudian menelpon Pak Ustadz di sekitar rumahnya dengan harapan agar Reni kembali normal. Namun ketika Ustadz itu datang, Reni tak kunjung membaik. Menurut Pak Ustadz, ratusan jin itu mencolek tangan Reni saat Reni melamun. Para jin itu merasukinya dan ingin membawanya pergi. Memasuki tengah malam, Reni makin memberontak dan melakukan kehendak di luar kuasanya. Sesekali dia berbicara sendiri di kamar dengan keadaan gelap dan masuk ke kamar mandi sambil bernyanyi seram. "Ren istighfar, Ren istighfar," kata bapaknya si Adit. Jam 2 subuh, Reni mulai tersadar dan bertanya-tanya ada apa. Adit menjelaskan semuanya pada Reni. Dia pun kembali melamun dengan keadaan kusut. Bapak Adit mengingatkan Reni agar dia tidak melamun. Namun, secara tiba-tiba Reni mengatakan kalau dia juga menyukai salah satu jin yang merasukinya. "Maaf Bapak, Reni ingin pulang, ingin bertemu pacar Reni," ujar dia dengan nada Sundanya yang kental. Semua dibuat bingung dengan pernyataan Reni. Adit mengatakan kalau Reni melantur dan memintanya untuk beristighfar. Hari demi hari berlalu dan kondisi Reni makin memburuk. Tak ada seorang pun yang bisa membuatnya pulih. Hal ini diperparah karena Reni ingin jin yang di tubuhnya jangan pergi. Suatu waktu, ayah Reni berkunjung untuk melihat kondisi anaknya. Menurut ayahnya, Reni memang sering melamun pasnya ditinggal pacarnya yang meninggal. Pada akhirnya, Reni dibawa pulang ke Garut oleh ayahnya. Kabar terakhirnya yang diterima Adit, kondisi Reni belum sepenuhnya pulih. Tubuhnya makin kurus, rambutnya tidak terurus, suka menyendiri, dan makin sering melamun. Menurut ajengan di kampungnya, jin di dalam tubuh Reni memang sudah tidak sebanyak sebelumnya. Namun, ajengan tersebut mengatakan bahwa Reni juga menyukai para jin tersebut sehingga membuatnya tidak bisa lepas dari gangguan jin.